Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Suryo Wibowo, NIM 0451240054, mahasiswa UT UPBJJ Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi. Dibuatnya video ini ialah guna pemanukan tugas praktikum kedua mata kuliah jaringan komputer. Di mana dalam praktikum kali ini saya akan mempraktekkan setiap perintah yang ada di CMD yang sebelumnya telah diperintahkan dalam soal tugas praktikum 2 kali ini. Baik, mari kita mulai pengerjaan praktikum 2 kali ini. Yang pertama terdapat perintah CD. Perintah CD yang dimaksud ialah change directory yang digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini. Oke, jadi direktori awal yaitu /2/windows/system32. Kita ubah direktorinya. Ini sebelumnya tuliskan perintah cd dulu, lalu praktekkan direktori yang ingin diubah. Nah, direktorinya sudah berubah menjadi c.2/microsoft/windows. Jika ingin diubah seperti semula, tinggal paste direktori yang awal, kita berikan perintah cd, lalu klik enter. Nah, direktorinya sudah kembali seperti semula. Oke, selanjutnya ada CLS. Perintah CLS atau clear screen digunakan untuk membersihkan layar command prompt. Ketikkan di sini CLS, lalu tulisan yang sudah ada sebelumnya akan hilang. Selanjutnya ada perintah cls/tanda tanya. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang penggunaan perintah cls. Oke, kita ketikkan cls tanda tanya. Nah, perintah cls ini maksudnya clear the screen. Oke, kita berlanjut ke perintah selanjutnya yaitu dir/tanda tanya. Nah, perintah ini menampilkan bantuan atau informasi tentang penggunaan perintah dir atau display directory. Nah, berikut hasil dari perintah dir/tanda tanya. Nah, di sini menyimpan file-file zip. Ada yang di directory, untuk menyimpan total tersembunyi, tempat dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada ipconfig. Nah, ipconfig ini menampilkan konfigurasi IP dari antarmuka jaringan yang terpasang. Coba klik enter. Nah, berikut hasil dari perintah ipconfig. Nah, perintah ini menampilkan seperti wireless LAN dan jaringan WiFi yang terkoneksi dengan komputer atau laptop kita saat ini. Selanjutnya ada ipconfig all. Nah, ipconfig all ini menampilkan informasi lengkap tentang konfigurasi IP dari semua antarmuka jaringan yang terpasang. Kita coba klik enter. Nah,
ini hasil dari perintah ipconfig on. Ada konfigurasi IP dengan hostname. Nah, ini nama hostname tadi, dan memuat data seperti perintah ipconfig sebelumnya. Namun perintah ini lebih detail dan terperinci. Selanjutnya ada ipconfig release. Nah, perintah ini melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Kita coba klik enter. Nah, akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, hasilnya tidak ada operasi yang dapat dilakukan dalam lokal area koneksi ketiga saat media sedang tidak terhubung. Selanjutnya ada ipconfig/reno. Oke, untuk ipconfig/reno ini merupakan perintah untuk memperbarui alamat IP dari DHCP. Nah, berikut ini merupakan hasilnya. Kurang lebih hasilnya mirip seperti perintah ipconfig release. Oke, kita beranjak ke perintah yang selanjutnya, yaitu ipconfig/display DNS. Nah, berikut hasil dari ipconfig/DNS. Nah, jadi perintah ini menampilkan isi touch dari DNS resolver. Nah, touch ini memuat dengan jaringan DNS mana saja kita terhubung. Beberapa diantaranya ada yang dari ff.com, Google, OBS Project, dan lain sebagainya. Kita beranjak ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig/DNS. Perintah ini membersihkan flash atau touch DNS resolver. Kita coba klik enter. Nah, berikut hasilnya. Ternyata ada satu salah huruf. Saya ulang lagi. ipconfig/DNS. Sebelumnya ada kesalahan di command line karena saya menuliskan flash bukan flash. Nah, ini hasil dari ipconfig/DNS.
window IP configuration successfully flush the DNS resolver cache. Yang berarti IP config pada Windows telah berhasil melakukan proses flush pada DNS resolver cache. Selanjutnya ada perintah ipconfig /register DNS. Perintah ini memperbarui semua pengesahan DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS. Register DNS. Itu hasil dari perintah ipconfig /register DNS. Registrasi DNS untuk semua adapter di komputer ini telah terinisiasi. Selanjutnya ialah ping. Perintah ping digunakan untuk menguji konektivitas jaringan ke alamat IP atau hotline tertentu. Nah, kita klik enter. Nah, berikut hasilnya. Nah, ini ada fetch ping yang disebut pemakaian ping. Dan di sini ada option yang menjelaskan misal simbol ini berarti yang berarti simbol ini dan artinya. Oke, kita beranjak pada tingkat selanjutnya yaitu netstart. Netstart ini atau network statics merupakan perintah untuk menampilkan statistik dan informasi tentang koneksi jaringan. Itu dari program dari perintah netstart. Nah, menggambarkan koneksi yang aktif yang terhubung ke laptop atau komputer ini. Selanjutnya kita ke perintah selanjutnya yaitu restart. Perintah tracer atau trace route digunakan untuk melacak rute paket ke alamat IP atau hotline tertentu. Kita coba klik enter. Nah, beginilah hasilnya. Terdapat fetch tracer dan option yang dilakukan simbol demikian juga makna dari simbol tersebut. Untuk perintah selanjutnya ada fetch ping. Fetch ping ini merupakan perintah yang menggabungkan fungsi dari ping dan tracer untuk memberikan informasi lebih rinci tentang kondisi jaringan. Nah, beginilah hasilnya. Ya, lanjut seperti tadi terdapat fetch ping dan option yang berisi simbol juga makna dari simbol tersebut. Selanjutnya ada perintah ns lookup.
si perintah nslookup ini digunakan untuk mendapatkan informasi DNS atau domain name system dari info name atau IP tertentu atau alamat IP tertentu. Dalam nslookup ini kita verifikasi nslookup di google.com. Selanjutnya terdapat perintah netsh. Jadi netsh ini merupakan network shell. Perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi dan memantau berbagai aspek jaringan. Kita klik enter. Baik, begini hasil dari perintah netsh. Jadi untuk perintah netsh kita tambahkan interface IP show config. Yang berikut hasilnya: configuration for interface local area connection 3, ini local area connection 4, dan ini untuk wifi. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk perintah selanjutnya ialah root. Root ini menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP pada sistem. Nah, begini hasil dari perintah root. Oke, kita beranjak pada perintah selanjutnya. Oke, atas perintah rootnya kita konflik route print. Yang begini hasilnya jika perintah rootnya dimodifikasi dan ditambahkan kata print. Ini route table untuk IPv4, untuk IPv6. Oke, kita beranjak pada perintah selanjutnya. Setelah route ialah net. Jadi perintah ini digunakan untuk mengelola berbagai fungsi jaringan seperti halnya berbagai fungsi daya, guna, dan lain-lain. Kita coba klik enter. Oh, jadi net spasi view. Nah, begini hasil dari perintah net spasi view. Oke, jadi komennya telah
ternyata perintah ini merupakan perintah terakhir yang ditugaskan dalam soal praktikum kali ini. Jadi terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.